Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Ayus Bilan Pitano, saya Muhammad Nur Salim, saya Rosalia Al-Jazira, saya Rina Sayana, saya Dwi Meratus Salihah, saya Dewi Anggraini. Di sini kami berkesempatan untuk mengunjungi Masjid Cipto Mulyo yang berada di Boyolali. Apa saja yang ada di dalamnya? Mari kita telusuri. Masjid Cipto Mulyo ini adalah masjid tertua di Boyolali, dan Masjid Cipto Mulyo ini sudah berdiri lebih dari 1 abad. Masjid yang dibangun oleh Raja Keraton Surakarta yaitu Pakubuwono X memiliki sejumlah keunikan. Berlokasi di kawasan wisata religi Pengging, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali. Masjid ini juga termasuk masjid bersejarah dan merupakan jejak peninggalan dalam penyebaran Islam, khususnya di wilayah Pengging. Cipto Mulyo ini didirikan oleh Pakubuwono ke-10 hari ini Selasa Pon tanggal 14 sasine Jumadi lahir tahun nama tahun J angkane 1838. Itu ono telung lari. Lari pertama itu ini adegipun Masjid Cipto Mulyo. Larian pertama. Larian sing nomor loro sing tengah. Selasa Pon kaping 14 Jumadi lahir. J. Sing sor dhewe 1838. Ada sejumlah keunikan dari masjid ini. Selain dibangun oleh raja, kemudian nama, bentuk bangunannya, dan yang paling unik yakni arah kiblatnya. Masjid itu sekilas sudah mengarah ke arah barat. Biasanya arah kiblat serong ke kanan, namun di Masjid Cipto Mulyo ini yakni serong ke kiri. Kementerian Agama Kantor Wilayah Jawa Tengah memasang gambar yang menunjukkan arah kiblat sudah sejak lama. Arah kiblat yang terbuat dari kuningan atau tembaga itu dipasang di lantai serambi masjid di bagian depan. Selain arah kiblat, bentuk bangunan masjid ini juga tergolong berbeda dari masjid kebanyakan. Masjid Cipto Mulyo menampilkan desain Jawa kuno. Ornamen-ornamen ukiran terpasang di ventilasi pintu. Nama masjid juga menggunakan bahasa Jawa, yakni Cipto Mulyo. Ini berbeda dengan mayoritas masjid di Indonesia yang menggunakan bahasa Arab. Sholat di Masjid Cipto Mulyo itu karena Cipto itu didadekke dibangun gen mulya donya mulya akhirat. Wong salat ning Cipto Mulyo kuwi rasane adem ayem. Nah, banyak orang yang menginginkan nek ora salat ning Cipto Mulyo rumangsane ora kepenak. Sejak dibangun ratusan tahun lalu, masjid ini sudah mengalami beberapa kali renovasi. Namun, bentuk masjid masih asli seperti saat awal dibangun. Bahkan, konstruksi kayu dan bangunan juga belum berubah. Tiang dan usuk dari kayu jati masih yang aslinya. Dindingnya pun masih aslinya, hanya saja saat ini sebagian telah dilapisi dengan marmer. Renovasi cara Jawane tambal sulam. Dulu
atap di atas itu zaman dulu atap sirap kayu bukan gendeng, sirap kayu. Karena sudah bocor, terus diganti dengan gendeng biasa, gendeng soka. Jubine orang marmer, jubine masih jubin biasa nganggo semen nih kok. Nah terus diganti simbah dulu nganggo keramik, orang marmer, keramik. Pada waktu sudah bagus pada waktu itu. Nah itu renovasi dari simbah dulu. Saya pun belum bisa nyambut gawe gitu. Terus direnovasi oleh pemerintah kita dari atasan sana. Piro Ragati tidak tahu, ngerti dandani. Nah, renovasi yang dari pemerintah mau nih gendeng biasa, gendeng soka diganti dengan marmer esbes sekarang ini, esbes. Nah, kemudian lantai ini pakai marmer keramik diganti marmer oleh pemerintah kita. Ragati belum tidak tahu. Tahunnya berapa saya juga lupa. Itu renovasi dari pemerintah. Nah, tembok ada marmer itu dari mana? Dari kita, dari pengurus Masjid Cipto Mulyo. Marmer tembok dalam, tembok depan. Zaman ini. Biayanya dari mana? Dari infak kotak. Kotak itu dibuka. Infak kotak itu setiap bulan dibuka 2 kali. Pertengahan bulan dan akhir bulan. Kemarin itu pertengahan bulan kemarin ini tanggal 15 pertengahan bulan ini kemarin itu dibuka mendapat 5.180.000 setengah bulan. Dan nanti akhir bulan berapa? Tidak tahu. Nanti rata-rata itu 1 bulan itu ada 8 jutaan ada kotaknya. Selain itu kotak infak Jum'ah itu tidak dilanturkan, dipasang sana, pasang sini sama sini. Karena kalau dilantur ke dalam shop itu mengganggu. Ini khutbah, ini ngeter ke, nah ini mengganggu. Jadi infak Jumatan itu diletakkan di depan, di kanan kiri. Ini. Ada infak parkir tidak ditarik, terserah yang akan memberi. Jadi masyarakat nanti akan memberi, monggo. Sejumlah benda lain yang masih asli sejak zaman dulu seperti beduk dan kentongan. Bahkan beduk berukuran besar itu dibuat dari kayu utuh. Di kentongan itu juga terdapat tulisan PB10. Di serambi depan, tepatnya di atas tangga masuk, juga masih terpasang prasasti dari kayu dengan tulisan huruf Jawa yang menjelaskan tentang waktu didirikannya Masjid Cipto Mulyo. Kemudian, kubah masjid yang memiliki arah angin juga masih dipertahankan. Terdapat sejumlah kegiatan seperti bakti sosial dan TPA. Bakti sosial dengan adanya ambulans yang digunakan oleh masyarakat sekitar ketika pengantaran dan penjemputan orang sakit atau bahkan digunakan untuk pengantaran jenazah. Ketika masyarakat menggunakan ambulans tersebut, tidak dipungut biaya sama sekali, tetapi banyak masyarakat yang menggunakan dan memberikan uang tip kepada sopir dengan ala kadarnya, misalnya seperti uang rokok. Nah, untuk TPA diadakan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. TPA tersebut didampingi oleh ustadz dan ustadzah dan dihadiri para anak-anak dimulai setelah asar hingga pukul 5 sore. Demikianlah keunikan dari Masjid Cipto Mulyo. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih videonya? Seru kan? Makanya ayo buruan like,
comment, and subscribe akun YouTube PAI 5A supaya teman-teman PAI 5A semakin rajin membuat video YouTube. Saya Ayus Bilan Pitano. Saya dulu. Kami dari kelompok 3. Apa saja yang ada di dalamnya? Mari kita telusuri. Pas muni, buatan pas, buatan muni.